Tuhan yang memilih kami. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Dan Tuhan ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Dan Ia hadir untuk memberkati kami. Dia hadir untuk menyembuhkan kami. Dia hadir untuk melawat kami. Sehingga kami yang datang malam hari ini, kami pulang tidak dengan hampa, tapi kami pulang membawa berkat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hamba-Mu yang Kau pakai sore hari ini menyampaikan suara isi hati-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi inilah firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja di setiap pribadi kami. Roh Kudus akan menerjemahkan pengertian firman ini dalam setiap tingkat kemampuan iman kami, supaya rema yang kami terima daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih Pak Birawa, Bu Erti memberi kesempatan. Saya tinggal di Bitung, tapi saya bukan orang Manado, saya orang Ambon. Istri saya orang Manado. Jadi waktu nikah saya jadi keluarga kopi susu. Istri saya putih, saya hitam, jadi kopi susu. Ya, ini sedikit kesaksian yang saya ingin tampilkan, bisa ditampilkan. Itu saya bukan melihat cahaya lagi. Itu saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, siapa Tuhan yang sebenarnya yang harus saya sembah? Waktu saya berdoa begitu, saya lihat di depan saya itu ada kaki yang melangkah ke arah saya. Saya melihat, dan saya mulai melihat ke arah wajah, dan saya bisa melihat wajahnya karena begitu bercahaya, dan saya belum pernah melihat ada cahaya yang begitu terang. Dan waktu itu saya ingat sekali, dia ulurkan tangan kepada saya. Saya melihat ada bekas lubang paku di situ. Dan saya ingat cuma dia bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melihat. Dan malam itu saya merasakan damai sejahtera. Ya, ini singkat saja, tapi Bapak Ibu bisa mengikuti kesaksian saya di YouTube. Cari saya, nama saya Demelin Kueso. Ya, nama saya Demelin Kueso. Saya menikah dengan orang Minahasa Utara atau Manado. Saya dikaruniai 2 orang anak. Saya beri nama yang pertama Israel Dave Eldet, yang kedua Valeri Pineta Kueso. Ya, dan mereka hari ini tumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Anak saya SMP kelas 2, dia pemain musik dan salah satu pengkhotbah cilik di sekolahnya. Dan itu memang iman saya, dia bisa mewariskan sebuah keturunan ilahi, sebuah pola ilahi untuk generasi keturunan kami. Nah, ini istri saya. Dulu saya kenal, dia masih berat 45 kilo. Serta 2 anak. Saya peluk 2 tangan pun tidak bisa. Tapi saya bilang, sekalipun bodimu seperti kapal Labero, tetap saya sayang. Betul ya? Karena orang Manado, ini tadi ngomongnya pas orang Manado tuh. Karena cuma 3 suku di surga yang bikin surga itu jadi nggak sepi. Ambon, Batak, Manado. Makanya Pak Birawa kalau nggak undang 3 suku ini nggak akan sepi Pak. Mabuk pun nyanyi lagu rohani. Itu Manado, Ambon, Batak. Gitu. Sampai di pintu surga pun orang Batak, Ambon yang tunggu. Karena teman kau, pemabuk kau dulu. Ini anak saya, ini istri saya. Jadi istri saya waktu pas nikah 2 anak, ya, dia bilang ini perlu diganti. Bajunya sudah harus diganti. Jadi ini Israel, ini Valeri, ini istri saya. Oke, klik. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah kenal beliau ini. Adalah Pak Jeff Heman, adalah Papa rohani saya. Beliau penatua dari Abalov. Beliau pernah menyamar dan masuk menyelamatkan saya di sebuah pesantren. Saya tidak perlu sebut pesantrennya. Dan beliau diberi petunjuk Tuhan bahwa ada seorang pemuda yang ditawan, didoktrin sampai menjadi seorang muslim yang radikal. Dan akhirnya saya jadi benci orang Kristen, termasuk mama sama papa saya.
Saya pingin bunuh mama sama papa saya. Sebetulnya Pak, saya lupa, saya pingin bawa buku saya pingin kasih bapak-bapak ibu di tempat ini. Tapi saya tidak tahu karena memang saya sudah kecapean. Saya harus berangkat dari Manado jam 6. Jadi saya dalam perjalanan cuma berdoa karena satu penyakit Lion Air ini. Pas semua tahu kan? Delay. Saya berdoa dalam nama Yesus. Kalau tolak belum tentu ya. Jangan delay. Tapi hari ini penyakitnya itu sembuh tepat. Jadi saya sampai di sini jam 10 lewat. Berarti doa Ibu Elti sampai Wirawan juga tidak gagal. Saya bisa datang ketemu. Saya dalam rangka penginjilan. Nah, beliau ini mereka memuridkan banyak orang. Saya salah satu orang. Dan mereka untuk orang Kedar mereka begitu banyak. Mereka mengabdikan diri di Indonesia cukup lama. Salah satu peristiwa di Poso, beliau masuk dan memuridkan bukan orang Kristen. Ya. Mereka tidak terlalu kenal, tidak terlalu viral, tapi viral di sorga. Ya. Saudara viral di dunia belum tentu viral di sorga. Ya. Tapi mereka viral di sorga. Karena apa? Begitu banyak jiwa yang diselamatkan. Karena kita bilang satu orang diselamatkan, seluruh penghuni sorga bertepuk tangan. Ya. Belum tentu dunia bertepuk tangan, Tuhan tepuk tangan. Ya. Nah, saya mengenal kasih Bapa begitu luar biasa. Mereka punya 3 anak dan mereka melayani tanpa punya rumah sampai hari ini. Mereka melayani tanpa rumah, tidak punya rumah. Mereka berpindah-pindah. Satu kali saya tanya dia, Bapak, Pak Pendeta, kenapa tidak punya rumah? Tuhan Yesus pun datang ke bumi tidak punya rumah. Ya. Mereka mengabdikan diri. Klik. Nah, 2003 saya menyerahkan diri, saya dibaptis. Saya menerima Yesus dan ada beberapa orang menyaksikan saya keluar dari air menyanyikan lagu sambil memperkatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Ada rekaman, tapi saya kemarin cari-cari sudah hilang. Jadi saya cuma memberikan foto ini. Nah, 2006 saya kuliah di Bekasi, di terminal pintu masuk terminal Bekasi. Ada ruko di sebelah kiri namanya Keruso yang hari ini sudah di take over oleh Ibu In Cipto. Ya, saya selesai S1 2009. Kemudian klik 2016 saya menyerahkan diri untuk menjadi seorang gembala. Saya sebetulnya kalau kakak rohani salah satu juga melayani di ICI, Pak Jimmy Jefta Lesnusa. Nah, beliau juga pernah memuridkan saya dan ya tentu sebagai kakak rohani dia bangga. Saya bergabung bernaung di bawah JKI Sinode JKI atau Jemaat Kristen Indonesia. Itu saja perkenalan saya malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kehadiran hamba Tuhan itu ada maksud Tuhan. Saya dengar kesaksian ada banyak hamba Tuhan yang diundang keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Ada pendeta Gilbert, ada pendeta-pendeta terkenal yang datang di tempat ini. Dan saya percaya mereka bisa menjadi hebat itu karena Tuhan. Tapi saya ketika membayangkan keluarga ini, Pak Bira, saya kenal cuma ada 3 di dalam Alkitab, 2 cerita tentang perwira yang takut akan Tuhan. Di dalam Injil Matius 8 ada seorang perwira Romawi. Pada waktu itu anak buahnya sakit, Pak. Dia bawa ke Tuhan Yesus, Guru, sembuhkan bawahan saya. Lalu dia bilang, saya akan datang ke rumahmu. Tapi dia bilang, jangan kamu datang, karena saya ada pemimpin juga. Artinya satu, dia seorang perwira tapi dia punya iman. Yang kedua, dia rendah hati. Dan dia bilang, katakan saja sepatah 2 kata, saya percaya bawahan saya pasti sembuh. Dan waktu itu Yesus katakan, di jam yang sama di detik itu bawahannya sembuh karena iman seorang perwira Romawi. Tapi di Kisah Para Rasul pasal 10, Pak, ada seorang perwira dari Italia namanya Cornelius. Dia terkenal salehnya luar biasa. Kalau orang Manado bilang kuncudu, pelit. Dia orangnya yang tidak pelit, suka memberi, bangun gereja Tuhan, nolong.
Dan suatu waktu malaikat bicara kepada Petrus, kasih tahu dia, setiap doa-doa yang naik di hadirat Tuhan, Tuhan dengar semua. Wih, itu luar biasa. Kesalehannya itu begitu viral di surga, tapi dia tidak viral pada waktu itu. Orang tidak melihat segala apa yang dia berikan, tapi di surga viral, namanya Cornelius. Tapi saya kenal 3 perwira, namanya Pak Birawa. Saya dengar ibu masak kue, sediakan semua. Saya jadi gembala tidak mudah Bapak Ibu. Wow, itu memang mengajarkan kita mesti sabar. Apalagi saya ini Papa Ambon, Mama Ternate, Oma Sanya, 3 darah panas. Ya kan? Jadi salah sedikit meledaknya banyak. Saya belajar, aduh sabar. Saya nggak tahu Ibu Yarti buatnya bagaimana. Buat kue ini memberikan, menghidangkan untuk Bapak Ibu hari ini. Saya percaya Bu, mata Tuhan tertuju dan Tuhan memperhitungkan itu. Ini yang keluar bukan daun, uang. Percayalah bahwa setiap taburan anak-anak Tuhan itu menjadi dupa yang harum di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya perlu mengingatkan, meneguhkan kita orang Kristen. Tuhan tidak senang hanya sampai saudara memuji Tuhan. Saudara menyembah Tuhan dengan malaikat, malaikat lebih hebat, dia master penyembahan di surga. Tapi hal yang paling Tuhan sukai bukan harta, bukan jabatan, bukan uang. Injil Yohanes 15 ayat 8 dikatakan apa? Tuhan paling senang kalau orang Kristen berbuah. Orang Kristen yang berbuah itu pastinya dia selalu melekat. Ranting itu kalau berbuah karena dia melekat. Kristen tidak berbuah karena dia tidak melekat. Saya jujur, saya hamba Tuhan pun tidak melakukan sehebat keluarga ini lakukan. Dan kita harus belajar bahwa kita menjadi orang Kristen berbuah bukan hanya memperkatakan firman. Orang tidak akan melihat Bapak Ibu ini Kristen. Saudara keluar dari sini, saudara tidak akan lihat Bapak Ibu ini orang Kristen. Saya tadi sengaja duduk di depan. Saya sering kali kalau masuk, saya tidak suka dihormat-hormat, dipuji-puji. Karena saya percaya yang layak dipuji, ditinggikan oleh Yesus Raja di atas segala-galanya. Karena kehambaan saya ini punya Tuhan. Sudah terkadang, maaf, saya melayani kesembuhan, banyak orang disembuhkan. Tapi Bapak Ibu boleh cari di YouTube, di Facebook saya tidak pernah viralkan. Karena yang punya kuasa itu bukan saya, tapi Tuhan. Terkadang orang baru sembuhkan kanker, dirasa dia paling hebat. Matius 7 bilang, Yesus bilang, satu kelak saya nggak akan kenal kamu. Kenapa? Karena banyak orang ketika dikasih karunia, maaf, sorry saya bilang, jual karunia. Bahkan Bapak Ibu, kita diberi sebuah anugerah cantik, tapi kita jadi murahan. Injil Matius pasal 5 ayat 3 dikatakan apa? Kita ini miskin di hadapan Tuhan. Rambut kita ini punya Tuhan. Coba pernah enggak Bapak Ibu pernah hitung rontok berapa satu hari rambut? Nggak ada yang tahu kan? Tuhan tahu satu hari yang rontok berapa. Tapi kalau di Manado Desember begini semua jadi warna-warni. Saudara boleh cari partai apapun ada di sana. Orang-orang Manado suka pirang. Saya pernah pirang rambut saya. Saya salah pilih warna ungu. Saya jadi burung. Hampir jadi burung. Jadi istri saya bilang begini, kau tidak cocok. Dia bilang, kau hitam. Iya saya hitam, tapi yang biasa dicari itu yang hitam manis. Puji dulu, pendeta kan biasa diinjak-injak, jadi harus puji dulu. Gembala-gembala itu banyak asam lambungnya. Ini ketawa pelepasan Pak, karena gembala ya, saya izinkan aja. Nah Bapak Ibu buka firman Tuhan di dalam Injil Matius
pasal 24 ayat 10 sampai pada ayat 12. Kalau ada slide bisa ditayangkan supaya bapak-bapak yang di belakang boleh baca semua. Matius 24 ayat 10 sampai 12, baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan banyak orang dan mereka dan menyesatkan banyak orang, dan maka kasih kebanyakan orang. Saya garis bawahi sore malam ini, saya sampaikan ada satu penyakit yang hari-hari ini orang Kristen tidak sadar, namanya murtad. Saudara, kita seringkali mengerti murtad itu orang meninggalkan agamanya. Saudara, saya pelajari bahasa aslinya. Saudara dengar firman, saudara tidak lakukan, saudara murtad. Saudara dimuridkan, saudara tolak, saudara murtad. Saudara dengar firman hari ini, saudara pulang, saudara tidak bisa lakukan, saudara murtad. Dan banyak sekali Alkitab bilang antikris itu muncul dari mana? Dari dalam. Dan penghakiman itu dimulai dari mana? Dari dalam. Kenapa dari dalam? Karena banyak orang Kristen hanya tahu firman, terima firman, tapi tidak mau melakukan. Saya jujur, saya waktu jadi Kristen, saya pertama kali jadi orang Kristen, saya protes sama Tuhan Yesus. Tuhan, orang Kristen ajarannya bagus, kasih, mengampuni, memberi, tapi kenyataannya, saya bilang sama Tuhan, saya mau keluar, saya mau jadi teroris lebih baik. Saya bangun gereja, tiba-tiba datang penatua, dia bubarin gereja saya. Muncullah otak jihad saya. Bilang, Pak, saya hitung detik, leher bapak bisa hilang. Istri saya bisik, kamu sudah jadi hamba Tuhan. Serius. Saya ada di kota Kristen, dan saya percaya, saya berdoa supaya Tuhan utus di Jawa, Tuhan utus di mana yang bukan Kristen, tapi Tuhan utus saya di Kristen. Karena Tuhan punya maksud. Bahkan Tuhan menyediakan pasangan hidup juga orang Sulawesi Utara Kristen. Istri saya pernah lahir dari rumah 100 kali, Pak. Dia bilang, jemaatmu hanya 3 kakak, tapi keras kepala semua. Berbahagia gembala-gembala yang ketawa. Maaf, sudah miskin, keras kepala, sombong lagi. Kalau kaya, sombong ada dasar. Iya, Pak Birawa sama Ibu Yarti kalau sombong nggak apa-apa, ada dasar. Tapi ini udah miskin tambah satu lagi jelek lagi. Aduh. Satu lagi Pak, tambah kelai. Makanya ayat ini bilang murtad itu, saudara lihat, orang malas ibadah, kasih dingin itu malas ibadah, malas doa, malas firman Tuhan. Saya juga kadang heran, sekolah Alkitab mencetak bertahun, setiap tahun mahasiswa ribuan, tapi habis itu mereka kemana? Bahkan yang lebih aneh, orang lebih suka dihormati gelarnya, STH, MPDK, doktor, profesor, kurator, bocor. Tidak ada. Saudara, di sorga nggak ada pakai gelar-gelar demikian. Tuhan cuma tanya berapa jiwa yang kau bawa kepada Dia. Rajin pelayanan anak narkoba. Saudara tahu tanggung jawab yang paling berat di mata Tuhan bukan pelayanan, tapi anak itu adalah anugerah Tuhan. Engkau biarkan dia sesat, Tuhan tuntut. Makanya anak saya setiap detik harus ada di saya. Saya marah 5 menit, saya peluk, saya cium dia. Karena saya tahu mereka itu anugerah Tuhan. Banyak orang bilang begini, bikin anak banyak itu berkat. Betul. Tapi kalau saudara tidak punya uang, yang lain saudara titip di panti asuhan. Jujur, saya program, anak saya 2. Saya bilang sama istri saya, 2 anak cukup.
ikut program KB karena kita nggak mampu beli susu. KB. KB, Keluarga besar. saudara, besar keluarga. Tapi kalau saudara tidak bertanggung jawab, karena banyak sekali orang yang saya temukan orang Kristen. Maaf, pola kehidupan kita menyatakan bahwa saudara bukan orang Kristen. Iya. Tapi kita adalah orang-orang yang sebetulnya di ujung kemurtadan. Anak saya tidak pernah saya wariskan namanya Israel. Saya bukan kemauan saya beri nama dia Israel. Tapi satu waktu Tuhan kasih tahu begini, kau lihat sepupu-sepupumu itu bangga kalau memberikan namanya, misalnya Muhammad, Nur, Siti, bangga sekali. Satu waktu saya puasa 30 hari tanpa makan minum, dan saya tahu pribadi yang masuk adalah Tuhan Yesus, dan dia memberi salaman, beri nama dia Israel. Teman-teman saya bilang begini, aduh berbahaya kalau kau beri nama dia Israel, dia akan dibenci. Saya bilang, tapi setiap kali Bapak Ibu mendoakan dia, mendoakan Israel, tentu di dalam anak saya juga didoakan. Di Sulawesi Utara kalau nama-nama Markus, Musa, belum tentu semua rohani, pemabuk. Iya, Matius, belum tentu mereka adalah pendeta. Pemabuk, pembahugel. Bapak Ibu, ini adalah sebuah penyakit di akhir zaman. Tanpa disadari orang Kristen. Saudara pikir Tuhan senang, saudara kata nyanyi suaranya oke, Tuhan senang. Tuhan cari bukan penyembah yang keluar hanya suaranya bagus, tapi Tuhan cari adalah penyembah yang hatinya telah dibersihkan oleh Tuhan. Makanya waktu wanita Samaria Tuhan Yesus jumpai dan dia bilang begini, kalau aku beri air ini, kau tidak akan haus lagi. Dan kalau engkau menyembah, engkau tidak lagi menyembah di gunung di Yerusalem, tapi engkau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara, terkadang kita dibatasi oleh liturgi. Tuhan bekerja tidak dibatasi oleh liturgi. Terkadang orang berpikir begini, kalau saya memuji Tuhan melayani, oh saya berupaya untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tidak. Bapak Ibu melayani Tuhan, saudara menyembah dia, dia turun, dia memberkati kita. Waktu Yesus datang, waktu Bapak Ibu menyembah tadi, dia sedang melihat siapa yang sedang sungguh-sungguh, dan dia akan memberkati. Makanya saya ajarkan jemaah saya, pastikan setiap pribadi Bapak Ibu yang datang ke gereja, jangan pulang dengan hampa. Pulang dengan berkat. Sorry, saya di gereja kadang orang tua marah sama saya. Karena di saat penyembahan, handphone saya itu silent mati. Saudara boleh aja siapapun di samping kiri kanan, saya tertuju pada Tuhan. Saudara tahu, nggak usah pangkat kombes ya. Ini kombes kalau masuk, ini anak buah semua begini Pak. Ini takaran dunia. Presiden kalau masuk, semua bintang tunduk. Mau bilang, kalau sang pemilik pemilik dunia ini datang, siapa yang tunduk? Seluruh dunia tunduk. Amin. Makanya saya ajarkan mereka, kenapa kita pulang dengan hampa? Karena kita nggak hormat. Istri saya telepon saya tadi, saya silent, saya matiin. Saya bilang saya mau ibadah dulu. Saya mau fokus sama Tuhan. Saudara tahu kesehatan, kekuatan, berkat, pangkat, semua dari mana? Amin. Dari Tuhan. Amin. Amin. Semua yang Tuhan berikan itu harus kembali untuk memuliakan Dia. Amin. Ayat ini mengingatkan kita bahwa banyak orang Kristen akan mengalami yang namanya murtad, saling menyerahkan. Saya kalau nonton YouTube apologet Kristen, mereka saling menjelekkan cuma karena uang. Maaf, kesaksian saya bisa jadi uang. Saya bisa dagangkan dan saya bisa punya mobil, saya bisa punya rumah, dan dibilang pendeta hebat, pendeta diberkati, pendeta diurapi.
Lebih baik saya dikatakan orang saya miskin, tapi di mata Tuhan saya kaya. Satu waktu pendeta, seorang pendeta dia rekam kesaksian saya dan dicerita ke orang, dia banyak uang, banyak mobil. Dia datang ke saya dan dia bilang, Pak Demeling, saya akan belikan rumah segala macam. Saya nggak pegang janji manusia, saya cuma pegang janji Tuhan. Amin. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah mengecewakan. Istri, suami istri berjanji di atas mimbar, realitanya tidak akan pernah. Banyak orang mengingkari. Saya punya jemaat atau waktu datang dan dia bilang begini, Pak Pendeta, ya kenapa? Saya sudah menikah 12 kali. 12 tahun. Dia dengar, dia bilang, Pak, setiap suami 2 anak. Saya lagi membayangkan susu apa yang dia kasih anak ini. Kalau Morinaga, bunuh diri. Tapi dia cerita dengan enteng. Lalu saya stop, saya bilang, Bu, maaf, Ibu cerita dosa kok enteng sekali. Saya gembala dengar asam lambung sudah naik di kepala, Bu. Tadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu jangan bilang, ya Tuhan, ya Tuhan. Jangan-jangan kita salah satu pelaku. Tapi satu saya lihat bahwa ini orang, kenapa dia melakukan itu? Karena dia tidak tahu. Dan saya bilang, apa yang kamu mau? Saya ingin bertobat. Saya ingin menikah yang ke-13 dan yang terakhir. Hampir setengah pendeta Kota Manado hakimi saya. Bapak Ibu, saya percaya Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi saudara lihat di situ, jangan teks mentahnya saja. Tidak semua orang yang diberkati di gereja adalah takut Tuhan. Makanya kalau di GPIB itu ada namanya katekisasi. Kalau di Pantekosta Karismatik ada pemuritan atau pranikah. Kenapa? Tujuannya memberitahu apa sih tujuan pernikahan. Waktu itu saya dengan istri saya berdiri di mimbar, berdoanya begini, Tuhan, kami adalah orang berdosa. Mewakili ini perempuan yang berdosa ini. Kami tidak layak memberkati dia. Bapak Ibu tahu, keluarganya pun tidak datang untuk mengatakan bahagia. Tapi saya yakin kasih Tuhan, cara Tuhan memandang dengan manusia memandang berbeda. Kami berkati dia. Dan dia bilang, Pak Pendeta, dengar, saya akan buktikan di mata Tuhan, saya akan setia sampai akhir. Hari ini dia melayani dengan suami ke-13. Setia melayani di desa tanpa sinyal, tapi dia punya hati membara. Asam lambung saya jadi 0 karena separuh hamba Tuhan Kota Manado menghakimi saya. Dibilang pendeta Demeling sesat. Saya berdoa, tidak sampai di situ. Satu lagi datang, Pak Pendeta, saya pernah nikah 10 kali. Saya bilang sama istri saya, Tuhan, kenapa Tuhan nggak utus pengusaha, kombes, bintang? Ini semua ini orang-orang rusak, tapi Tuhan bilang itulah tugas pelayanan. Kalau gereja cuma melayani orang-orang berpangkat, orang-orang sehat, Yesus bilang, aku datang bukan untuk mencari orang benar, tapi untuk mencari apa? Orang apa? Orang berdosa. Makanya Bapak Ibu yang sudah dibenarkan jangan hakimi. Bawa dia supaya dia bertobat menjadi orang benar. Amin. Terlalu banyak orang kalau so terang, lihat gelap, kita jadi hakimi. Terang itu harus melenyapkan apa? Gelap. Makanya ayat ini bilang, di akhir zaman ini akan ada rumah tangga yang kasihnya mulai dini. Ya, kita semua rasakan. Pernikahan pertama, malam pertama, oh madunya masih banyak. Betul? Tahun kedua, madu mulai habis. Tinggal apa? Hah? Ya mulai ribut segala macam. Istri saya pernah merobek surat pernikahan kami berdua 100 kali. Saya tahan dia. Jangan. Dia bilang, saya menikah dengan kamu hamba Tuhan, tidak punya uang,
tidak punya jemaat yang banyak, udah begitu jemaat keras kepala lagi. Saya sebagai hamba Tuhan berdiri dan berkata, apapun yang kamu lakukan, saya tetap belajar untuk menjadi suami yang takut akan Tuhan. Amin. Kalau cuma lihat nona-nona di luar sana banyak, tapi saya percaya kalau Tuhan memilih kamu, tidak ada yang terbaik seperti kamu. Amin. Yang amin ini cuma 3 ekor ini. Gimana ini? Percaya dong Pak, dia yang paling terbaik dari wanita yang lain. Benar. Saya percaya kalau Tuhan berikan untuk istri saya untuk saya, berarti dia yang paling terbaik. Serius. Saya kalau makan dia punya makanan wuku, tidak ada seperti masakan dia. Orang Ambon bilang tuang ngampung. Iya, dia memang jago masak, jago atur anak luar biasa. Saya bilang sama dia, kita berdua gak punya rumah, kita cuma hanya punya gereja. Kita berdua membeli rumah untuk 2 anak, dan kita berdua mati di rumah Tuhan. Dia pernah sampai punya gula 500 karena menghadapi pelayanan begitu luar biasa. Tapi suatu kelak Tuhan buka dia dan dia mengerti. Tuhan memilih kamu supaya kamu menjadi ibu rohani buat anak-anak. Saya lihat yang 13 menikah, yang 10 menikah, hari ini mereka menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Mereka mendoakan saya, papi, panggil saya papi. Papi, melayani di sana baik-baik, Tuhan pakai di sana. Saya percaya Bapak Ibu, satu orang bertobat, surga bertobat. Kenapa terjadi kemurtadan? Satu, akan muncul yang nabi palsu. Saya terlalu nggak setuju. Orang baru keluar sekolah Alkitab lalu dibilang pastor. Karena pendeta, pastor itu orang yang ditetapkan sebagai pendeta, bukan keluar dari sekolah kita. Makanya di zaman Pak Jokowi semua hamba Tuhan harus punya ijazah teologi. Tapi saya terlalu rasa murahan. Baru sekolah jasa 2 bulan, sekolah 2 bulan, ente langsung panggil pastor, plester. Bagi saya, Bapak Ibu, hamba itu kemanusiaan saya, tapi Tuhan itu adalah panggilan yang berasal dari Tuhan. Siapapun yang saya layani yang bukan jemaat saya, itu adalah jemaat Tuhan. Amin. Yang harus saya layani. Amin. Jangan terlalu gampangan. Makanya banyak sekali pengusaha-pengusaha kalau kita layani, mereka bilang begini, Pak, kita ke rumah sama pengusaha-pengusaha. Mereka datang membawa nubuatan. Aku lihat naga dari Cina. Ngapain naga dari Cina? Gak ada kerjaan dari Cina datang ke Indonesia. Di Manado jangankan naga, ular aja mati, apalagi naga. Setan besar di Manado habis. Saya kadang saya terima perbedaan, tapi nggak usah. Alkitab bilang nubuatan itu bukan takutin orang, bangun orang. Amin. Ini aku lihat naga, 5 naga dari timur barat, dia serang, dia makan. Aduh Tuhan. Bapak Ibu, percayalah kepada Yesus yang mengajarkan firman. Saya percaya jiwamu sehat. Amin. Saya bilang Bapak Ibu pada diri saya, siapapun di dunia ini yang gelar doktor, profesor, kalau dia tidak mengajarkan di dalam Injil ini, saya tidak akan percaya. Saya hanya percaya bahwa sumber pengajaran yang sehat, yang benar, cuma berasal dari satu nama, yaitu Yesus Kristus. Ini pendeta baru dikasih gelar prof, langsung bilang perpuluhan tidak boleh. Yesus bilang, 1 titik pun saya tidak akan dihilangkan. Orang mana tuh bilang, nah, cuma gelar bagi ini, kongsi bilang kasih hilang semua. Yesus loh, Yesus Tuhan, dia ini Allah yang mulia, dia datang ke dunia jadi hina. Bahkan orang tidak mengenal dia adalah Allah. Tapi waktu dia demonstrasikan kuasanya, orang baru tahu dia anak Allah, dia anak Tuhan. Saudara, akan diketahui orang
pada waktu saudara manifestasikan kehidupan Allah. Amin. Amin. Hal yang paling tersulit dalam kehidupan orang Kristen adalah mengampuni. Istri-istri kalau disakiti suami, aduh, paling sulit. Memori paling tajam itu bukan laki-laki, istri. Itu masalah biar 25 tahun sudah pernah kelar. Kalau hari ini bermasalah, oh semua timbul semua tema seminar KKR itu muncul. Saya cuma mau bilang suami-suami jangan pernah sakiti istri. Saya mau lihat ini, Bung, boleh buka 1 Petrus 3 ayat 7. Saya mau lihat nih suami-suami baca ayat ini supaya tahu di prinsip ini. Saya hari ini bela dulu ibu-ibu. Tenang. Cuma 1 kali doang saya. Ini ayat ini Tuhan bicara untuk saya. Ya, tapi hari ini kita baca nih pria-pria. 1, 2, 3. Belum sepakat. Yang di belakang juga. 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pemalis yang dikasih karunia, yaitu kehidupan, supaya kamu jangan terhalang. Garis bawahi suami-suami paling terakhir. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Ya. Istri itu kalau doanya itu aduh, ngeri. Serius. Saya jaga 2 anak saya, asam lambung saya naik. Gantiin poponya, kasih makan, kasih setrika baju suami. Bapak Ibu, saya jujur sore hari ini saya bela dulu ibu-ibu. Suami itu kerja cuma satu, cari uang. Tapi istri, Bapak Ibu kasih 200.000, itu dia pikirkan bagaimana jadi tomat, bagaimana jadi bawang putih, jadi bawang merah. Iya, nggak ada istri-istri berpikir bagaimana dia jadi glamor segala macam. Saudara, jangan salah. Makanya terkadang ibu-ibu alis dari bawah langsung pindah ke atas. Itu bukan karena uang, kehabisan uang. Makanya kalau istri saya lagi dandan, saya nggak mau ganggu. Satu waktu saya ganggu dia, tiba-tiba dia keluar dari kamar. 1 naik 1 turun. Yang malu siapa? Suami. Makanya kalau dia bilang gini, Pak, sudah bagus belum? Aduh itu masih miring. Pakai meter supaya dia nggak miring. Tapi saya belajar ternyata wanita itu mengajarkan kita apa? Sabar. Saudara jadi orang sabar. Dan dia selalu bilang gini sama saya, kamu lihat badan saya kan makin naik. Sekarang naiknya 80. Dari 45 jadi 80. Dia bilang sama saya, kamu masih sayang gak sama saya? Saya sudah bilang, sekalipun bodimu berubah seperti rumah ini, cintaku tidak akan berubah. Ampun. Ini bukan puitis ini. Bapak Ibu, siapapun orang yang datang mengatasnamakan hamba Tuhan, kalau dia tidak mengajarkan bersumber daripada ini, jangan pernah terima. Lebih baik saya dilukai daripada memori saya dikotori dengan pengajaran-pengajaran murah. Firman itu tidak murah. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Itu artinya apa? Sangat mahal, tidak akan tergantikan. Satu waktu tante saya kaya raya Muslim, saya nggak punya rumah. Lalu dia bilang begini, Demeli, saya akan kasih semua apa yang kamu mau, tapi kamu harus lakukan menjadi syarat saya satu. Apa? Kamu harus pindah keyakinan kamu. Kamu mau atau tidak? Saya bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak memiliki harta bukan berarti saya miskin. Justru orang yang kaya sekalipun dia tidak punya harta, tapi dia punya Tuhan. Lazarus adalah orang yang miskin. Ada orang paling kaya dunia tapi ketemu di surga. Tuhan memuliakan Lazarus, orang miskin. Orang kaya masuk apa? Masuk neraka. Saya bilang sama tante saya, Tuhan Yesus yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak salah.
dan Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan. 2019 pandemi terjadi. Kita di Sulawesi makan setengah mati. Ada orang yang Tuhan utus kita bangun gereja. Maaf kata, saya kumpulkan uang 1,4 M di masa pandemi. Dan semua yang mereka beri, saya sampai hari ini saya belum pernah kenal mereka itu siapa. Dan saya percaya kalau Tuhan yang menggerakkan, itulah waktu Tuhan. Semua yang terbaik, yang terindah, yang tidak pernah terlambat, itu pasti yang terbaik. Makanya jadi orang Kristen jangan percaya setengah-setengah. Percayalah sampai Tuhan menggenapi waktunya. Jangan baru tidak punya beras, nggak mau datang lagi di persekutuan kasih Immanuel, nggak punya transportasi. Saudara, kita jadi orang Kristen ini harus punya mentalnya, tangannya mesti begini, jangan terlalu begini terus. Beberapa teman saya bilang begini, Pak Demeling penginjilan, menangkan orang Kedah, kenapa nggak minta aja proposal begini? Pernah saya buat proposal, tapi Roh Kudus bilang begini, kamu bikin malu. Kamu hari-hari datang cek di wali kota, Pak, kapan dana pencairan? Bayangkan cuma wajah saya terus dilihat, kan cuma tanya-tanya. Dari sejak itu saya bilang, Tuhan, saya berjanji, kalau Tuhan yang memanggil saya, Tuhan menyediakan. Amin. Bapak Ibu, saya mau bilang hari ini, Tuhan memerlukan kita menjadi orang yang bukan sekedar percaya, tapi percaya itu harus dibangun di atas dasar. Saudara lihat Roma 10 ayat 17. Oh, 1 Ibrani 11 ayat 1. Satu, dua, tiga. Iman adalah dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kenapa orang itu murtad? Dua kata di ayat ini, iman dan dasar. Arti iman apa? Yakin, berpegang penuh, disertai dengan apa? Taat dan setia. Taat dan setia sampai kapan? Sampai mati. Makanya Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Nah, ini harus diimplementasi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Kalau Tuhan memilih dia mempersatukan kami berdua, harus sampai Mati. Bukan dia masih hidup kok kasih mati. Tapi Tuhan bilang harus sampai mati. Karena kebanyakan kalau orang sudah jengkel, yang hidup pun dikasih mati. Saudara pernah lukiskan atau jelaskan kepada saya apa artinya setia kepada Tuhan? Tidak bisa. Saudara hanya bisa wujudkan setia sama Tuhan adalah sampai mati engkau melayani Tuhan. Sampai mati engkau cintai pasanganmu. Amin. Cuma yang di muka ini yang amin, di belakang amin. Saya bilang sama istri saya, hitam-hitam begini dicari bule-bule. Promosi dulu, promosi. Ayat ini bilang iman itu bukan sekedar yakin, tapi harus dibangun dengan dasar. Rumah ini sebelum dibangun harus disediakan apa? Material dulu. Tapi harus disiapkan apa? Dasarnya. Semewah seindah apapun rumah ini, kalau tanpa dasar apa? Hancur. Hancur. Pernikahan tidak dibangun di atas dasar yang kuat, roboh. Tidak heran orang pakai puadi mahal-mahal, bayaran mahal-mahal, pakai artis-artis, tapi 2 tahun kemudian koit. Nah, dasarnya apa? Iman kita dasarnya apa? Roma 10 ayat 17. Ayat ini kenapa saya jadi hafal? Bukan karena teori. Karena memang ini yang saya hidupi, ini yang saya alami, ini yang saya lewati. Jadi, baca sama-sama. Jadi, iman timbul dari apa? Dan apa? Firman dan Kristus. Jadi saudara, iman ini harus kepada siapa? Kristus. Dasar yang perlu dibangun itu adalah ajaran Kristus. Amin. Ajaran Kristus apa?
saling mengampuni. Saya nggak suka orang jelek-jelekan agama orang. Saudara, emang saudara yakin bahwa agamamu lebih baik dari orang lain? Nggak usah. Nyatakan kasih. Amin. Amin. Makanya Yesus bilang begini, aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Amin. Karena bukan penghakiman bukan di bumi, tapi di akhirat nanti. Karena kita bilang segala sesuatu yang kita lakukan hari ini, satu kelak nanti kita pertanggungjawabkan. Saudara, jangan jadi orang Kristen cuma hanya hadir, yang penting masuk surga. Jadi orang Kristen harus memperoleh mahkota. Amin. Orang yang memperoleh mahkota itu imannya setia sampai mati. Makanya Bapak Ibu, ayat ini dikatakan tegas sekali. Dasarnya adalah Kristus dan ajarannya. Kalau saudara dibangun di atas dasar ini, saya percaya suami-suami bangun pagi, lihat istri saya nggak pernah berubah dari dulu, tambah cantik terus. Amin. Kecuali yang duda, yang janda, jangan puji istri orang. Lain cerita itu. Jadi saudara harus bangun. Makanya di gereja itu ada pemuritan, ada komsel, ada kaum bapak, kaum ibu. Ini. Makanya saudara sediakan cuma telinga. Jangan telinga kanan keluar kiri. Saudara, saya yakin persekutuan kasih Immanuel ini ada semua karena panggilan Tuhan. Amin. Apa Pak Birawa dengan Ibu RT ini? Siapa mereka ini? Kalau bukan Tuhan yang menyertai, mereka tidak akan melakukan ini. Saya juga percaya kalau Bapak Ibu bisa ada di tempat ini, itu semua karena Tuhan. Keluar dari tempat ini, yakinkan orang-orang Kristen yang selama ini, maaf kata, sudah hampir murtad. Makanya Bapak Ibu lihat, pendeta-pendeta mahir bahasa Yunani, Ibrani, murtad, dijelek-jelekan. Dengan kenapa? Karena mereka tidak dibangun di atas dasar yang benar. Makanya Tuhan bilang begini, Filipi 1:21, 2 ayat lagi saya tutup, selesai. Filipi 1 ayat 21. 1, 2, 3, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah, ya, iman kita harus berakhir pada kematian dalam Tuhan. Amin. Mazmur bilang, berharga orang yang mati di dalam. Saudara, kalau saudara mati bukan di dalam Tuhan, narkoba, mabuk, mencuri, saudara biar orang datang bawa pakai ayat segala macam, artis apapun, bukan itu menjadi jaminan. Kalau saudara mati dalam Tuhan, saya lihat 12 murid Tuhan Yesus yang mati, tidak ada yang pakai peti mahal. Petrus itu mati disalib X. Paulus itu dirajam. Saya lihat, maaf kata, mungkin di sini tidak ada, tapi di Manado itu dia punya kuburan itu kalau dibayar. Waktu itu ada penggusuran tanah Tor, itu pemerintah harus ganti 170 juta rumah kuburannya. Saya tidak anti, maaf, saya tidak anti. Saudara, lebih baik uang itu dibangun untuk pendidikan anak-anak. Karena kita bilang orang yang sudah mati kembali apa? Jadi debu. Lebih baik saudara bangun rumahnya dia sewaktu dia hidup. Jangan nanti dia sudah mati baru kita mau cari hormat untuk orang tua, untuk saudara kita. Nggak ada artinya. Hal yang bernilai adalah bukan karena peti mahal, tapi engkau mati di dalam siapa. Jangan mati di atas perut, mati dalam Tuhan. Kalau kita bilang betapa berharga orang yang mati dalam Tuhan. Amin. Satu ayat lagi, Matius 10 ayat 22. 1, 2, 3. Dan tetapi pesan saya Bapak Ibu sore hari ini, rumah tangga di sini, orang-orang Kristen di sini, kalau Tuhan izinkan ada kesusahan, saudara jangan pernah bergeser iman. Kalau Tuhan izinkan sakit penyakit dalam tubuh, itu salah satu alasan Tuhan mau menyembuhkan sakit. Kalau Tuhan mengizinkan ada kemiskinan dalam hidupmu, itu salah satu alasan Tuhan ingin memberkati hidup. Apa yang saudara harus lakukan? Tetap percaya, pegang Tuhan. Mazmur 37 bilang begini,
hidupmu kalau dipegang Tuhan, sekalipun kita jatuh, tapi tidak akan tergeletak. Tangan Tuhan akan terus menopang kita. Tangan Tuhan terus akan menggenggam. Mungkin saudara ada di pemerintahan, apapun pekerjaan, profesi apapun, banyak persaingan, percayalah. Kalau Tuhan yang memilih Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu naik. Jangan coba-coba naik dengan caramu sendiri. Dengan sendiri dia akan turun. Nantikan waktu Tuhan, Tuhan akan membawa Bapak Ibu untuk naik. Yes. Doakan tuh Dalam nama Bapak supaya dia dapat pangkatnya bintang. Amin. Doakan supaya tahun depan, 2 tahun yang akan datang sudah jadi jenderal. Amin. Ada satu lagu, seorang misionaris masuk di India. Dia injili desa itu, bertobat 400 orang. Terima Yesus. Lalu lurah di desa itu marah. Kamu sudah membuat umatku bertobat menerima Yesus. Hari ini kamu dan istri anak-anak harus ditebas leher. Lalu mereka dibawa di alun-alun. Lalu ditanya, percaya Yesus atau menyangka? Istri sama anaknya diam. Dan mereka ditebas leher. Terpisah lehernya dari tubuh mati. Terakhir di penginjil ditanya, menyangkal Yesus atau tetap percaya? Waktu itu dia keluar dari mulut, I have decided to follow Jesus. No turning back. Yes. No turning back. Yeah. Saudara, ini sebuah pernyataan. Tapi lurah ini pulang ke rumah, 3 bulan gak bisa tidur. Pernyataan itu terus ngomong ke dia. Hari itu lurah ini berlutut dan percaya Yesus. Lurah itu tahu kenapa misionaris ini begitu percaya. Karena misionaris ini tahu bahwa Yesus yang dia imani bukan manusia, dia Allah yang kekal. Amin. Dan akhirnya lurah ini menuliskan menjadi sebuah lagu. Sore hari ini di akhir khotbah saya tantang Bapak Ibu sore hari ini cuma sekadar hanya datang berkumpul tempat, tapi pulang dari tempat ini biar terang Kristus terbit atas setiap orang. Amin. Saudara tinggal di mana, saudara jadi berkat, sehingga orang akan bilang ini yang namanya orang Kristen. Perbuatanmu dicium, Amin. perbuatanmu dirasakan. Itu sebabnya Tuhan bilang engkau adalah garam dunia. Garam itu fungsinya bukan hanya mengawetkan, memberi rasa. Kau terang dunia, kau memberikan pertolongan buat dia. Orang Kristen. Natal kami saya undang ustadz, imam-imam datang ke Natal kami. Dan mereka lihat, Pak Pendeta, ini Natal yang berbeda dari Natal-Natal gereja yang lain. Saya kumpulkan jemaat-jemaat yang cuma kerja ojek. Uangmu berapa? Kumpulkan, kita beli sembako, kita kasih mereka, kita berbagi kasih dengan mereka. Saudara belajar seperti seorang wanita janda yang ada di Baita. Semua orang datang pakai bayar cek, pakai kiris, mungkin kalau zaman sekarang. Tapi janda ini hanya 2 peser. Dia maju depan, dia taruh di peti, bunyi lagi. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, jadi semua yang memberi tadi, siapa yang paling besar? Kenapa janda ini yang paling besar dari yang banyak? Karena dia memberi dari semua untuk hidupnya. Banyak orang Kristen kalau ibadah dia singgah di warung, dia tukar 2.000 ke Tuhan, 100.000 untuk dia. Saudara belajar bahwa berkat semua datang dari Tuhan. Lalu saudara beri. Saya mengalami mujizat setiap hari. Anak saya sekolahkan dia sekolah yang paling mahal. Saya seorang gembala tidak hidup dari perpuluhan jemaat saya. Persembahan kami kadang 150, 200 ribu. Tuhan hanya ngomong, aku yang memanggil kamu, aku yang bertanggung jawab. Amin. Bangkit berdiri. I have decided to follow Jesus. I have
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Mengikuti Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Katakan dengan ikut sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Saudara, pejamkan mata, taruh tanganmu di dada. Kalau seorang misionaris di India, dia bisa memberi, dia mati, dia dibunuh, bukan karena mencuri, bukan karena koruptor, tapi karena nama Yesus. Tapi oleh kematian itu menjadi benih Injil atas kota India. Kota India diubah Tuhan. Berapa banyak saudara yang ada di ruangan ini berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau sampai mati. Aku mau ikut Engkau sekalipun aku susah, sekalipun aku sakit, sampai mati aku tetap percaya Kau Yesus. Berapa banyak saudara di ruangan ini berkata, Tuhan, saya keluar dari ruangan ini, dari persekutuan doa kasih Immanuel, saya mau dari bukan orang Kristen, akan saya bawa kepada Tuhan. Kalau kita bilang satu orang bertobat, seluruh penghuni surga bersorak-sorak. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka bukan sekolah teologi, mereka bukan orang-orang berpengetahuan tinggi, tapi mereka adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Engkau. Roh Kudus, Engkau penuhi mereka dengan firman-Mu.
Engkau penuhi mereka dengan urapan-Mu, Engkau penuhi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga keluar dari mulut mereka adalah firman yang mengubah setiap orang yang mereka jumpai. Pakai mereka, bukan sekedar mereka hadir, tapi pakai mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pakai mereka untuk menjadi kalam dan terang, supaya lewat kehidupan mereka orang boleh melihat Kristus di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini, mungkin karena persoalan masalah rumah tangga, imannya mulai goyah. Kasih-Mu mengalir atas dia, Amin. kuasa-Mu mengalir atas dia. Jamah dia dalam nama Yesus, sehingga dia pulang dari tempat ini, dia punya kepastian. Dia pulang dari tempat ini, dia boleh kuat. Api Roh Kudus membara dalam hidupnya dan pakai dia untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum saya tutup doa firman Tuhan, saya minta Bapak Tuhan boleh arahkan tangan kita berdoa untuk Pak Birawa. Kalau mau dekat boleh dekat sama saya sini. Doa sama Ibu Yarti. Pak Birawa dengan Ibu Yarti boleh berkenan tangan. Jemaat Tuhan boleh arahkan tangan kepada keluarga ini. Kami hamba-hamba-Mu yang Kau utus ada di tengah-tengah ini, untuk menguatkan, meneguhkan sebuah panggilan dalam keluarga ini. Engkau memilih Pak Birawa, Engkau memilih Bu Erti untuk menjadi alat di tengah-tengah yang bukan ladang pelayanan, tapi Engkau pakai mereka. Semua apa yang mereka kerjakan di tempat ini semata bukan mendapatkan pujian dari manusia, tapi supaya Bapa dipermuliakan. Kami meletakkan tangan atas hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biarlah pengurapan kuasa-Mu turun atas Pak Birawa, atas Ibu Erti. Pakai mereka dengan hikmat marifat, dengan kuasa daripada Engkau, sehingga Immanuel ini tidak hanya menjadi sebuah persekutuan, tetapi menjadi alat untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa di luar daripada Kristen yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan. Bahkan tempat persekutuan ini kami berdoa Tuhan, Engkau rapi, Engkau kuduskan, biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang dibawa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kekuatan kesehatan turun atas hamba-Mu ini, anak-anaknya Tuhan, dalam nama Yesus. Kuat, sehat, perlindungan darah Yesus sempurna. Kami percaya segala niat-niat jahat, Tuhan, darah Yesus membentengi, memproteksi mereka, sehingga kemuliaan ada dalam keluarga ini. Terpujilah nama Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan keluarga ini, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita akan berikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa.